Ya, halo. Sebenarnya ini rekaman kedua. Ketemu lagi di materi pertemuan untuk pertemuan ke-6 sama ke-7. Di sini kita bakal bikin karakter, desain karakter. Dan kalian juga pasti familiar dengan istilah itu dan sering melihat karakter-karakter di televisi, di billboard iklan, dimanapun itu. Misalnya karakter apa sih, SpongeBob misalnya, atau apa ya, maskot-maskot kayak pemain bola, maskot tim bola, sorry, atau misalnya maskot Jawa Barat yang monyet itu gitu. Itu disebut karakter ya. Dan di sini kita bakal, ya saya ngasih tahu dulu apa namanya. Kalau kita bikin desain karakter tuh nggak semudah atau nggak segampang kita apa namanya ngedeformasi satu satu bentuk gitu, atau misalnya satu 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 objek gitu. Nah, di situ kita mesti mikirin juga hal-hal di belakangnya gitu. Nggak sesimpel seperti udah kita bikin karakter seperti pohon, udah tok seperti itu gitu. Nah, nggak cuma seperti itu. Nah, di situ ada beberapa lagi hal-hal yang mesti kita perhatiin untuk menjadi si karakter yang oke. Dan untuk di slide pertama, seringkali karakter ini membentuk imajinasi di masa kanak-kanak dan bahkan saat ini sebagai hasil dari apa yang dilihat, dimainkan, atau baca, yang kita baca. Ketika kecil, sebagian besar orang sangat mengingat peran dari karakter yang dirasa berhubungan dengan kehidupan. Semisal ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi orang jahat, atau misalnya ingin menjadi perempuan super dan lain sebagainya. Itu maksudnya ketika kecil kita selalu disuguhkan dengan misalnya sangat seru ya kita ketika melihat karakter-karakter kartun atau misalnya karakter-karakter superhero gitu. Kita sangat suka akan hal itu gitu, dan kita selalu ingin misalnya ingin menjadi seperti ini, ingin punya ini. Gitu. Contohnya misalnya saya dulu, kalau di zaman saya sih, saya sangat suka Digimon tuh dulu. Nah terus di situ saya selalu ngegambar Digimon dan saya pengen punya nih salah satu Digimonnya gitu. Nah mungkin untuk di masa kalian SpongeBob misalnya, kalian suka Patrick nih, pengen kayak Patrick misalnya, atau misalnya pengen punya Patrick di rumah gitu. Nah maksudnya itu kan berarti apa namanya, kalian sampai tahu tuh story-nya kayak gimana, backstory-nya kayak gimana, terus apa namanya, watak dari karakter ini kayak gimana, terus apa ya, hal-hal di belakangnya, pokoknya maksudnya kayak sifat-sifatnya dan lain sebagainya, kebiasaannya gitu. Kalian di dalam satu film atau misalnya di dalam satu komik itu bukan mesti dijelaskan, si karakter itu mesti nunjukin hal tersebut gitu. Dan di situ ketika orang lain mengidolakan karakter itu dan ketika orang lain masuk ke dalam si karakter itu disebut karakter yang baik. Nah ini saya kutip dari Bun Meung, eh, dia mengatakan kalau kita mesti apa namanya, stay stay modern, stay fresh, terus kemudian selalu memperhatikan apa yang ada di sekitar, karena maksudnya si karakter desain itu dinamis gitu, dan itu tergantung dari momen-momen atau misalnya tergantung dari keadaan situasi yang ada di sekitar. Dan jangan semisal apa namanya, eh, kita statis gitu di satu desain yang itu gitu, maksudnya tidak berkembang, tidak tidak mengikuti eh, perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar atau misalnya persoalan-persoalan yang di sekitar. Kita mesti tetap berkembang untuk, maksudnya untuk pembuatan si karakternya itu mesti terus berkembang gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana nih caranya bikin si desain karakter untuk jadi baik? Nah, di sini saya tuh ngutip dari Brian Tillman. Dia di dalam bukunya tuh, di bukunya yang berjudul Creative Character Design tahun 2019 untuk edisi keduanya diterbitin. Dia uh,
ngasih langkah-langkah untuk membuat karakter yang baik. Nah, pertama ada archetype. Nanti saya archetype ini adalah salah satu dari hasil penelitian psikologi atau misalnya salah satu unsur dari psikologi. Hasil bukan unsur, hasil. Nah, terus ada story, ada originalitas ide, ada bentuk, ada referensi, estetika, dan wow factor. Nah, ini bakal menarik nih. Ke yang di wow factor ini tuh kita apa sih wow factor gitu? Kenapa kok ada ini gitu. Nah, ini untuk sesi pertama mungkin di sini dulu. Nanti saya bakal lanjut di sesi kedua.